Motif Vivi bunuh bos sawit di Makassar, punya utang Rp7 juta. Aksi pembunuhan yang dilakukan Vivi, 19, bersama pacarnya, Mas alias Asrul, 19, terhadap Nenek Tarimah, 66, ternyata dilatar belakangi utang piutang. Vivi rupanya memiliki utang sebesar Rp7 juta terhadap Nenek Tarimah, yang diketahui merupakan pengusaha sawit di kampungnya. Diketahui, warga di Jalan Todopuli 18, Kecamatan Manggala, Makassar, geger setelah menemukan Tarimah, 66, tewas dalam posisi terbaring di kasur di rumahnya pada Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Devi Sujana mengatakan, pelaku utama dalam kasus itu adalah Vivi. Vivi, kata Devi, sudah dianggap keluarga dekat oleh almarhumah, bahkan sudah dianggap cucu sendiri. Devi menjelaskan, pembunuhan disertai perampokan itu nekat dilakukan Vivi karena terlilit utang terhadap korban. Motif pelaku ini adalah untuk menguasai harta, di mana pelaku ini mempunyai utang ke korban sebanyak Rp7 juta, ungkap Devi saat merilis kasus itu di Polrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024, sore. Selain karena jengkel sering ditagih, pelaku juga ingin mendapatkan uang, sambungnya. Dalam pengungkapan itu, polisi juga menyita barang bukti motor digunakan pelaku. Selain itu polisi menyita barang bukti emas dan juga uang tunai yang dibawa kabur pelaku. Kronologi bos sawit dibunuh cucu, Vivi coba kelabui polisi. Polisi mengungkap kronologi lengkap kasus pembunuhan Nenek Tarimah, 66, dengan pelaku yakni sang cucu, Vivi, 19, serta pacarnya, Mas alias Asrul, 19. Diketahui, warga di Jalan Todopuli 18, Kecamatan Manggala, Makassar, geger setelah menemukan Tarimah, 66, tewas dalam posisi terbaring di kasur di rumahnya pada Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Polisi juga menyebut jika Vivi berusaha mengelabui aparat usai melakukan aksi pembunuhan terhadap Nenek Tarimah, yang diketahui merupakan pengusaha sawit di kampungnya. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana mengatakan, Vivi rupanya telah merencanakan aksi pembunuhan itu sejak 2 pekan sebelumnya. Pelaku ini sudah berniat untuk melakukan pembunuhan sekitar 2 minggu sebelum kejadian, kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana saat merilis kasus, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024, sore. Bahkan, Vivi kata Kompol Devi, mengajak pacarnya Asrul untuk melancarkan aksi keji tersebut. Kemudian beberapa hari sebelum kejadian pelaku ini mengajak pacarnya, Mas, untuk melakukan pembunuhan, terang Devi. Ajakan Vivi itu, kata Devi, sempat ditolak Asrul karena takut. Awalnya dia, Vivi, sampaikan ke pacarnya untuk membantunya menagih utang ke korban. Ini iming-iming, Vivi, agar pacarnya mau ikut melakukan pembunuhan, beber Devi. Namun, Vivi berdalih hanya ingin ditemani untuk menagih utang. Awalnya, Asrul menolak karena takut. Kemudian hari Senin jam 11 malam ketika mereka nongkrong di sebuah warung kopi, dia, Vivi, kembali mengajak Asrul melakukan pembunuhan itu, ucap Devi. Asrul pun membonceng Vivi ke rumah korban Tarimah, lalu kembali. Jadi, Mas, ini mengantar Vivi ke rumah korban. Namun, Mas, disuruh pergi dulu. Vivi, nanti menyuruh, Mas, kembali ketika korban sudah tertidur, terang Devi. Vivi yang tiba di rumah korban pun mengetuk pintu. Tarimah yang sudah mengenal dekat Vivi, lalu membuka pintu rumah dan mempersilakan masuk. Sekira pukul 2 dini hari, Vivi menelpon Asrul untuk kembali ke rumah dengan alasan Tarimah sudah tertidur. Ketika korban tidur, Vivi masuk ke dalam kamar memastikan korban sudah tidur. Beberapa menit kemudian, Asrul disuruh masuk, ujar Devi. Di situ, Vivi membekap wajah korban dengan bantal sementara, Mas, memegang tangan korban, tuturnya. Selain membekap Tarimah dengan bantal, Vivi juga memukul wajah korban dengan benda tumpul. Selesai itu, Vivi mengambil benda tumpul dan dipukul secara berkali-kali ke arah kepala korban, ungkapnya. Setelah memastikan Tarimah meninggal dunia dengan mengecek nadi, Vivi kata Devi, pun membuka lemari lalu mengambil barang berharga. Sementara barang berharga seperti emas yang melekat di tubuh Tarimah, tidak diambil Vivi. Alasannya kata Devi, untuk membangun alibi bahwa korban Tarimah meninggal dunia bukan karena dirampok.
Pada saat penyelidikan kemarin, pelaku juga tidak mengambil barang berharga yang masih melekat pada tubuh korban untuk mengelabui atau mengecok polisi bahwa motifnya bukan menguasai harta, tuturnya. Tidak hanya itu, Vivi juga mengganti gembok rumah korban lalu mengunci dari luar dan menyimpan 2 kunci baru di dalam seolah terkunci dari dalam. Pelaku juga sengaja mengunci pintu dari dalam, membuat seolah-olah tidak terjadi pembunuhan, bebernya. Akibat perbuatannya, Vivi dan pacarnya dijerat pasal pembunuhan berencana. Untuk pelaku dikenakan pasal 340 KUHP dan pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, tegasnya. Vivi bohongi pacarnya, ngaku nagih utang ke nenek Tarimah ternyata membunuh. Vivi, 19, pelaku pembunuhan terhadap Tarimah, 66, mengajak pacarnya yakni Mas alias Asrul, 19, demi menghabisi nyawa sang nenek. Bahkan, Vivi sempat berbohong ke Mas jika ia meminta ditemani menagih utang ke Tarimah. Namun ternyata hal itu hanya alibi agar Mas mau menemaninya membunuh Tarimah. Diketahui, warga di Jalan Todopuli 18, Kecamatan Manggala, Makassar, geger setelah menemukan Tarimah, 66, tewas dalam posisi terbaring di kasur di rumahnya pada Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Setelah diusut ternyata nenek Tarimah merupakan korban perampokan dan pembunuhan. Adapun pelaku perampokan dan pembunuhan tersebut ternyata sepasang sejoli berinisial FS alias Vivi, 19, dan Mas alias Asrul, 19. Mirisnya lagi Vivi sudah dianggap cucu oleh Tarimah, tetapi tega melakukan aksi pembunuhan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana mengatakan, Vivi rupanya telah merencanakan aksi pembunuhan itu sejak 2 pekan sebelumnya. Pelaku ini sudah berniat untuk melakukan pembunuhan sekitar 2 minggu sebelum kejadian, kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana saat merilis kasus, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024, sore. Bahkan, Vivi kata Kompol Devi, mengajak pacarnya Asrul untuk melancarkan aksi keji tersebut. Kemudian beberapa hari sebelum kejadian pelaku ini mengajak pacarnya, Mas, untuk melakukan pembunuhan, terang Devi. Ajakan Vivi itu, kata Devi, sempat ditolak Asrul karena takut. Awalnya dia, Vivi, sampaikan ke pacarnya untuk membantunya menagih utang ke korban. Ini iming-iming, Vivi, agar pacarnya mau ikut melakukan pembunuhan, beber Devi. Namun, Vivi berdalih hanya ingin ditemani untuk menagih utang. Awalnya, Asrul menolak karena takut. Kemudian hari Senin jam 11 malam ketika mereka nongkrong di sebuah warung kopi, dia, Vivi, kembali mengajak Asrul melakukan pembunuhan itu, ucap Devi. Asrul pun membonceng Vivi ke rumah korban Tarimah, lalu kembali. Jadi, Mas, ini mengantar Vivi ke rumah korban. Namun, Mas, disuruh pergi dulu, Vivi, nanti menyuruh, Mas, kembali ketika korban sudah tertidur, terang Devi. Vivi yang tiba di rumah korban pun mengetuk pintu. Tarimah yang sudah mengenal dekat Vivi, lalu membuka pintu rumah dan mempersilakan masuk. Sekira pukul 2 dini hari, Vivi menelpon Asrul untuk kembali ke rumah dengan alasan Tarimah sudah tertidur. Ketika korban tidur, Vivi masuk ke dalam kamar memastikan korban sudah tidur. Beberapa menit kemudian, Asrul disuruh masuk, ujar Devi. Di situ, Vivi membekap wajah korban dengan bantal sementara, Mas memegang tangan korban, tuturnya. Selain membekap Tarimah dengan bantal, Vivi juga memukul wajah korban dengan benda tumpul. Selesai itu, Vivi mengambil benda tumpul dan dipukul secara berkali-kali ke arah kepala korban, ungkapnya. Setelah memastikan Tarimah meninggal dunia dengan mengecek nadi, Vivi kata Devi pun membuka lemari lalu mengambil barang berharga. Sementara barang berharga seperti emas yang melekat di tubuh Tarimah tidak diambil Vivi. Alasannya kata Devi, untuk membangun alibi bahwa korban Tarimah meninggal dunia bukan karena dirampok. Pada saat penyelidikan kemarin, pelaku juga tidak mengambil barang berharga yang masih melekat pada tubuh korban untuk mengelabui atau mengecok polisi bahwa motifnya bukan menguasai harta, tuturnya. Tidak hanya itu, Vivi juga mengganti gembok rumah korban lalu mengunci dari luar dan menyimpan 2 kunci baru di dalam seolah terkunci dari dalam. Pelaku juga sengaja mengunci pintu dari dalam, membuat seolah-olah tidak terjadi pembunuhan, bebernya. Akibat perbuatannya, Vivi dan pacarnya dijerat pasal pembunuhan berencana.
Untuk pelaku dikenakan pasal 340 KUHP dan pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, tegasnya. Tarimah tewas dibunuh cucu sendiri. Vivi dibantu pacar habisi nyawa sang nenek. Warga di Kecamatan Manggala, Makassar, dibuat geger setelah menemukan seorang nenek tewas dalam kamar tidur di kediamannya. Jenazah nenek yang diketahui bernama Tarimah, 66, itu ditemukan meninggal dunia dalam rumah di Jalan Todopuli 18, Kecamatan Manggala, Makassar, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Setelah diusut ternyata nenek Tarimah merupakan korban perampokan dan pembunuhan. Adapun pelaku perampokan dan pembunuhan tersebut ternyata sepasang sejoli berinisial FS alias Vivi, 19, dan Mas alias Asrul, 19. Mirisnya lagi Vivi sudah dianggap cucu oleh Tarimah, tetapi tega melakukan aksi pembunuhan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana mengatakan, Vivi rupanya telah merencanakan aksi pembunuhan itu sejak 2 pekan sebelumnya. Pelaku ini sudah berniat untuk melakukan pembunuhan sekitar 2 minggu sebelum kejadian, kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana saat merilis kasus, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024, sore. Bahkan, Vivi kata Kompol Devi, mengajak pacarnya Asrul untuk melancarkan aksi keji tersebut. Kemudian beberapa hari sebelum kejadian pelaku ini mengajak pacarnya, Mas, untuk melakukan pembunuhan, terang Devi. Ajakan Vivi itu, kata Devi, sempat ditolak Asrul karena takut. Awalnya dia, Vivi, sampaikan ke pacarnya untuk membantunya menagih utang ke korban. Ini iming-iming, Vivi, agar pacarnya mau ikut melakukan pembunuhan, beber Devi. Namun, Vivi berdalih hanya ingin ditemani untuk menagih utang. Awalnya, Asrul menolak karena takut. Kemudian hari Senin jam 11 malam ketika mereka nongkrong di sebuah warung kopi, dia, Vivi, kembali mengajak Asrul melakukan pembunuhan itu, ucap Devi. Asrul pun membonceng Vivi ke rumah korban Tarimah, lalu kembali. Jadi, Mas, ini mengantar Vivi ke rumah korban. Namun, Mas, disuruh pergi dulu, Vivi, nanti menyuruh, Mas, kembali ketika korban sudah tertidur, terang Devi. Vivi yang tiba di rumah korban pun mengetuk pintu. Tarimah yang sudah mengenal dekat Vivi, lalu membuka pintu rumah dan mempersilakan masuk. Sekira pukul 2 dini hari, Vivi menelpon Asrul untuk kembali ke rumah dengan alasan Tarimah sudah tertidur. Ketika korban tidur, Vivi masuk ke dalam kamar memastikan korban sudah tidur. Beberapa menit kemudian, Asrul disuruh masuk, ujar Devi. Di situ, Vivi membekap wajah korban dengan bantal sementara, Mas, memegang tangan korban, tuturnya. Selain membekap Tarimah dengan bantal, Vivi juga memukul wajah korban dengan benda tumpul. Selesai itu, Vivi mengambil benda tumpul dan dipukul secara berkali-kali ke arah kepala korban, ungkapnya. Setelah memastikan Tarimah meninggal dunia dengan mengecek nadi, Vivi kata Devi, pun membuka lemari lalu mengambil barang berharga. Sementara barang berharga seperti emas yang melekat di tubuh Tarimah, tidak diambil Vivi. Alasannya kata Devi, untuk membangun alibi bahwa korban Tarimah meninggal dunia bukan karena dirampok. Pada saat penyelidikan kemarin, pelaku juga tidak mengambil barang berharga yang masih melekat pada tubuh korban untuk mengelabui atau mengecok polisi bahwa motifnya bukan menguasai harta, tuturnya. Tidak hanya itu, Vivi juga mengganti gembok rumah korban lalu mengunci dari luar dan menyimpan 2 kunci baru di dalam seolah terkunci dari dalam. Pelaku juga sengaja mengunci pintu dari dalam, membuat seolah-olah tidak terjadi pembunuhan, bebernya. Akibat perbuatannya, Vivi dan pacarnya dijerat pasal pembunuhan berencana. Untuk pelaku dikenakan pasal 340 KUHP dan pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, tegasnya. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Devi Sujana mengatakan, pelaku utama dalam kasus itu adalah Vivi. Vivi, kata Devi, sudah dianggap keluarga dekat oleh almarhum bahkan sudah dianggap cucu sendiri. Devi menjelaskan, pembunuhan disertai perampokan itu nekat dilakukan Vivi karena terlilit utang terhadap korban. Motif pelaku ini adalah untuk menguasai harta, di mana pelaku ini mempunyai utang ke korban sebanyak 7 juta rupiah. Ungkap Devi saat merilis kasus itu di Polrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kamis,
tanggal 6 Juni tahun 2024, sore. Selain karena jengkel sering ditagih, pelaku juga ingin mendapatkan uang, sambungnya. Dalam pengungkapan itu, polisi juga menyita barang bukti motor digunakan pelaku. Selain itu, polisi menyita barang bukti emas dan juga uang tunai yang dibawa kabur pelaku. Kronologi perempuan lanjut usia, lansia, bernama Hije Tarimah, 66, di Jalan Todopuli 18, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024, sore. Bermula saat tetangga korban menaruh curiga lantaran korban tak kunjung keluar rumah di siang bolong. Sementara, lampunya di dalam rumahnya masih menyala. Padahal, Senin malam, kata Kapolsek Manggala Kompol Syamsuardi, Hije Tarimah masih didapati beraktivitas oleh tetangganya. Menurut keterangan, terakhir ketemu dengan tetangga sekitar pukul 21 WITA, kata Kompol Syamsuardi. Tetangga Tarimah pun berteriak dari depan rumah almarhum. Namun teriakan itu tak ada respon oleh nenek Tarimah yang tinggal seorang diri dalam rumahnya. Jadi, pertama kali yang menemukan warga, terus disampaikan ke Babin Kamtibmas sekitar pukul 12.56 WITA, jelasnya. Merasa ada yang janggal, warga kemudian mencungkil jendela kamar di rumah tersebut. Setelah pintu rumah terbuka, Hije Tarimah sudah didapati dalam kondisi terkapar tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Tak hanya itu, saat ditemukan, terdapat luka lebam pada leher dan wajah korban. Meski demikian, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Menurut keterangan memang ada luka, tapi kami belum pastikan apakah luka itu akibat kekerasan atau penyakit tertentu. Kita tunggu hasilnya, ujar Syamsuardi. Untuk mempermudah proses penyelidikan, saat ini mayat korban telah dibawa ke Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulsel. Barang bukti yang diamankan, sajam tidak ditemukan, kita hanya amankan pakaian dan selimut korban, ungkapnya. Sebelumnya, perempuan lanjut usia, lansia, ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya, Jalan Todopuli 18, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024, sore. Lansia yang dikabarkan tinggal seorang diri dalam rumah itu, diketahui bernama Haji Tarimah, 66. Haji Halimah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terbaring dalam kamar. Kematian Haji Tarimah menggegerkan warga setempat. Personel kepolisian dari sektor Manggala, dipimpin Kapolsek Kompol Syamsuardi telah tiba di lokasi. Begitu juga dengan tim Inafis Polrestabes Makassar dan tim Dokpol Bidokes Polda Sulsel. Mayat Haji Tarimah telah dibawa ambulans Dokpol ke RS Bayangkara untuk diperiksa lebih lanjut.